Seorang polisi arogan menilang kakek tua dengan kasar. Sang kakek sangat bijak dan tetap tersenyum. Hingga segalanya berubah dan buat polisi merinding, saat dia tahu siapa sebenarnya sosok kakek yang ia zolimi. Apalagi setelah dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Segala cara dilakukan untuk mencari sang kakek tua. Akan tetapi, di sebuah kota kecil yang tenang di pinggiran, nama Wahyu begitu dikenal, bukan karena prestasinya sebagai polisi lalu lintas, melainkan karena sikap kasarnya yang kerap menimbulkan ketakutan di jalanan. Tubuh kekarnya, lengkap dengan ekspresi wajah yang selalu terlihat tegang dan penuh kecurigaan, membuat banyak pengendara merasa terintimidasi bahkan sebelum dihentikan. Setiap hari, Wahyu seperti pemburu di tengah rimba lalu lintas, memantau dan memilih mangsa yang menurutnya lemah, mudah ditekan, atau terlalu letih untuk membantah. Baginya, setiap pelanggaran adalah peluang, bukan untuk mendidik, melainkan untuk mendulang keuntungan pribadi. Masyarakat tahu siapa dia, tapi tak seorang pun berani menyuarakan keberatan. Melawan Wahyu berarti bisa berurusan panjang dengan hukum, dan itu bukan pilihan bijak bagi rakyat kecil. Hari itu, matahari memancarkan teriknya tanpa ampun. Udara kering membuat kepala Wahyu pening, dan keringat membasahi seragamnya. Ia berdiri di pos kecil di sebuah perempatan ramai, menyandarkan tubuh di motor dinas sambil menatap lalu lalang kendaraan dengan pandangan tajam dan gelisah. Sesekali matanya menyipit, mencari-cari sesuatu, peluang. Lalu matanya tertumbuk pada seorang pria tua yang melintas pelan dengan motor usang. Suara mesin motor itu terdengar lirih, seperti batuk-batuk seorang lanjut usia. Lampu sein kirinya tampak mati, mungkin sudah lama tidak diganti. Kesalahan kecil seperti itu biasanya hanya cukup ditegur, namun tidak bagi Wahyu. Di matanya, itu adalah celah. Dengan sigap, ia mengangkat tangan dan memberi isyarat tegas agar si kakek menepi. Motor tua itu pun melambat, berhenti di pinggir jalan dengan sedikit tersentak. Pengendaranya, seorang pria tua berwajah bersahaja, turun dengan senyum tipis dan sedikit membungkuk. "Siang, Pak," sapanya pelan, sopan. Tapi Wahyu tak membalas. Ia hanya mendekat dengan langkah berat dan tatapan dingin. Pandangannya menyapu cepat motor tua itu, lalu menatap si kakek seperti seorang hakim yang sudah menetapkan vonisnya bahkan sebelum persidangan dimulai. "Lampu sein kiri mati," ujar Wahyu ketus. "Itu termasuk pelanggaran lalu lintas." Si kakek mengangguk pelan. "Maaf, Pak. Saya baru sadar tadi pagi, tapi saya buru-buru harus pergi. Belum sempat saya ganti. Alasan itu, menurut aturan yang berlaku, seharusnya cukup untuk diberi peringatan. Lagi pula, lampu sein yang mati bukanlah pelanggaran berat, apalagi bila si pengendara tetap berkendara dengan hati-hati." Tapi Wahyu, seperti biasa, melihatnya sebagai kesempatan. Alasan klasik. Semua pelanggar selalu bilang buru-buru, nggak sempat, lupa. "Kamu pikir saya gampang dibodohi begitu saja?" bentaknya dengan nada tinggi, sengaja agar orang-orang di sekitar bisa mendengarnya. Beberapa pejalan kaki dan pengendara lain sempat melirik, tapi tak ada yang berani ikut campur. Mereka tahu siapa Wahyu. Melawan, sama saja menantang bahaya. "Saya tidak bermaksud membodohi siapapun, Pak," jawab si kakek tenang. "Saya hanya menyampaikan apa adanya." Nada suaranya begitu lembut dan penuh ketenangan. Tak ada sedikit pun getar takut, tak ada rayuan, tak ada penolakan. Justru sikap itulah yang membuat Wahyu semakin muak. Ia merasa wibawanya direndahkan. Dengan gerakan cepat, ia menulis surat tilang. Guratannya kasar, seperti terburu-buru ingin menuntaskan sesuatu yang tak penting. Ia menyerahkan kertas itu dengan tangan kiri sambil berkata, "Kalau nggak mau motor kamu saya sita, bayar denda di tempat sekarang juga. Kalau enggak, motor ini ikut saya ke kantor." Si kakek menghela napas panjang. Wajahnya tetap bersahabat, seolah memahami bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang sedang bertarung bukan dengan hukum, tapi dengan amarah dalam dirinya sendiri. "Saya tidak punya uang, Pak. Kalau memang harus dibawa, silakan. Saya tidak akan melawan," ucapnya pelan, pasrah tapi tetap tenang. Wahyu mendadak terdiam. Biasanya, orang-orang akan memohon, membujuk, atau menyelipkan selembar uang untuk menghindari kerumitan. Tapi pria tua ini, tidak. Ia tidak berusaha menyogok, tidak meminta keringanan. Ia hanya menerima dengan lapang dada. Ada keganjilan dalam hati Wahyu. Sesuatu yang membuatnya ragu sejenak. Tapi rasa tidak senang sudah terlanjur membakar dadanya.
Ia pun mencabut kunci motor tua itu dan menyerahkannya pada petugas lain. Bawa ke kantor, perintahnya datar. Tak satu pun dari mereka tahu siapa sebenarnya kakek itu. Namun dalam beberapa hari ke depan, Wahyu akan menyadari bahwa pria tua yang ia perlakukan semena-mena bukanlah sembarang orang. Ia adalah sosok yang dihormati, seorang ulama sederhana yang hidupnya penuh kebijaksanaan, dan perlahan, pertemuan singkat itu akan mengubah cara Wahyu memandang pekerjaannya dan dirinya sendiri. Sebelum pergi, pria tua itu sempat menatap Wahyu sekali lagi. Tatapannya tenang, seolah tidak terganggu oleh perlakuan kasar yang baru saja ia terima. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Pak, saya tidak marah dengan tindakanmu. Hanya saja, tidak baik menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain." Ucapannya tidak mengandung dendam, justru terdengar seperti nasihat dari seorang ayah kepada anak muda yang sedang tersesat arah. Tapi bagi Wahyu, itu hanya sekadar omelan orang kalah. Ia mencibir pelan dan membuang muka. "Dasar sok suci," gumamnya dalam hati. Baginya, hukum tetaplah hukum, dan siapapun yang melanggar pantas mendapat hukuman, terlepas dari alasan atau keadaan. Malam itu, Wahyu pulang dengan langkah ringan dan dada lapang. Ia merasa puas setelah menyita motor seorang pria tua yang menurutnya hanya rakyat kecil yang tak punya kuasa. Sesampainya di rumah, ia langsung melemparkan seragam dinas ke kursi, lalu duduk santai di ruang tengah. Ia mengambil segelas kopi panas, menyalakan televisi, dan tertawa kecil menonton acara komedi kesukaannya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada bayang-bayang dari peristiwa siang tadi. Kata-kata pria tua itu pun hanya melintas sekilas di pikirannya, lalu hilang begitu saja seperti asap rokok dihembus angin malam. Namun seiring berlalunya waktu, malam itu mulai berubah arah. Awalnya hanya perasaan tidak nyaman di perut. Wahyu menyangka itu cuma masuk angin akibat terlalu lama berdiri di bawah terik matahari. Dengan santai, ia mengoleskan minyak kayu putih ke perut sambil terus menatap layar TV. Tapi rasa itu tidak kunjung reda. Bahkan dalam waktu singkat, nyerinya berubah menjadi tajam, menusuk, dan makin lama makin dalam. Seperti ada sesuatu yang meremas isi perutnya dari dalam. Wahyu mulai meringis. Peluh dingin mengucur dari dahinya. Ia mencoba berdiri, bermaksud mengambil obat dari lemari dapur. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya limbung dan jatuh menghantam lantai. Bunyi tubuhnya ambruk membangunkan Wati, istrinya, yang tidur di kamar sebelah. "Wahyu? Kamu kenapa?" serunya panik, berlari menghampiri. Wati berusaha membantunya duduk, tapi tubuh Wahyu terasa berat dan lemas. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca menahan nyeri, dan nafasnya terdengar berat. Perutnya kini membengkak, seperti balon yang dipompa paksa. Setiap sentuhan kecil pun membuatnya mengerang. Wati, yang panik dan tak tahu harus berbuat apa, segera menghubungi ambulans. Sambil menunggu, ia meminta bantuan tetangga untuk mengangkat tubuh Wahyu keluar rumah. Di rumah sakit, Wahyu langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Beberapa dokter dan perawat menangani dengan cepat. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan, dari pengecekan tekanan darah, ultrasonografi perut, hingga CT scan. Namun, hasilnya justru semakin membingungkan. "Pak Wahyu, semua organ Anda berfungsi normal. Tidak ada tanda infeksi, tidak ada luka dalam. Kami tidak menemukan penyebab medis dari pembengkakan ini," kata seorang dokter sambil memandangi layar hasil pemindaian. "Tapi kenapa sakitnya seperti ini? Perut saya seperti diaduk-aduk, Dok. Saya tidak kuat," teriak Wahyu dengan wajah memerah, tubuhnya menggigil. Tim medis menatap satu sama lain. Mereka memberikan berbagai obat penghilang nyeri, tapi tak satu pun mampu meredakan penderitaannya. Waktu berjalan lambat. Setiap menit di ruangan itu terasa seperti jam penyiksaan. Wati, yang setia duduk di sisi ranjang, terus menggenggam tangan suaminya sambil menangis. Hatinya remuk melihat Wahyu, yang biasanya tampak gagah dan penuh wibawa, kini terkulai lemah tak berdaya seperti anak kecil yang kesakitan. Sementara itu, di benak Wahyu yang mulai limbung oleh rasa sakit, perlahan muncul kembali bayangan siang tadi. Sorot mata tenang pria tua itu, sorot mata yang seolah melihat jauh ke dalam jiwanya, kembali hadir. Kata-katanya menggema, tidak seperti omelan biasa, tapi seperti gema doa yang kini menyusup ke dalam kesadarannya. Tidak baik menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Suara itu bergema di antara detak jantung yang semakin lemah, menembus batas antara tubuh dan hati. Kini Wahyu mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar hanya sakit biasa?
Wahyo mencoba mengusir bayangan itu. Ia menganggapnya hanya halusinasi akibat rasa sakit yang tak tertahankan. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin keras suara itu menggema di dalam kepalanya. Suara lembut namun mengiris, seperti angin malam yang menusuk masuk dari celah-celah pikirannya. Tidak baik menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Kata-kata itu berubah menjadi mantra gelap yang terus berdengung tanpa henti, membuat malam-malam di rumah sakit menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setiap kali ia memejamkan mata, sorot mata pria tua itu hadir kembali, tenang tapi tajam, menembus pertahanan logikanya yang selama ini begitu kokoh. Wahyo bukanlah orang yang percaya hal mistis. Ia selalu mencemooh cerita-cerita tentang karma, pembalasan gaib, atau kutukan dari orang yang teraniaya. Baginya, dunia ini hanya terdiri atas dua hal, kekuatan dan kendali. Namun kini, tubuhnya tak bisa dia kendalikan, rasa sakit tak bisa dia kalahkan. Dan yang paling menyiksa, pikirannya perlahan mulai tidak bisa dia percaya. Setiap hari, dokter datang dan pergi membawa kabar yang sama, tidak ada yang salah secara medis. Tapi kenyataan di tubuh Wahyo berkata lain. Sakit itu semakin menggila. Tidurnya tak pernah nyenyak. Nafsu makan hilang. Berat badan turun drastis. Wajahnya menyusut, seolah seluruh energinya disedot keluar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Wati, yang setia mendampinginya, hanya bisa menangis diam-diam di sisi ranjang. Tubuhnya pun mulai terlihat lelah, namun ia tetap mencoba tegar. Kamu harus kuat, Mas, kita pasti bisa cari jalan keluarnya, ucapnya suatu malam, sambil membelai dahi suaminya yang kini dingin dan basah oleh peluh. Tapi matanya sendiri berkaca-kaca. Ia tahu harapan itu makin menipis. Kabar tentang sakit misterius yang diderita Wahyo menyebar cepat. Rekan-rekannya sesama polisi mulai berdatangan, sebagian karena simpati, sebagian karena rasa penasaran. Salah satu dari mereka, Doni, seorang sahabat lama, memberi saran yang terdengar tak masuk akal bagi Wahyo yang rasional. Yo, coba temui dukun di kampung sebelah. Katanya, banyak orang sembuh setelah datang ke sana. Gue tahu ini kedengaran aneh, tapi lo udah coba semuanya. Gimana lagi? Wahyo diam. Dalam hatinya ada dua suara bertarung, ego yang menolak kerasaran itu, dan ketakutan yang terus berbisik bahwa ini bukan penyakit biasa. Akhirnya, ketakutanlah yang menang. Dengan tubuh lemah, dibantu Doni dan Wati, ia dibawa ke sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Di dalamnya, bau dupa menyengat memenuhi ruangan. Seorang pria tua berjubah hitam menyambut mereka tanpa banyak bicara. Ia hanya mengangguk lalu memulai ritual. Mantra-mantra dilantunkan dalam bahasa yang tak dipahami. Ramuan hijau kental dioleskan ke perut Wahyo sambil diurut pelan. Sekilas, ritual itu tampak sakral, seperti pertunjukan yang dilakukan dengan penuh keyakinan. Tapi hasilnya? Nihil. Rasa sakit itu tetap bertahan. Bahkan setelah semua ramuan, doa, dan mantra selesai diucapkan, perut Wahyo terasa makin berat, makin panas, makin menyiksa. Setiap usaha penyembuhan tradisional maupun medis yang dilakukan seakan mentok di dinding tak terlihat. Tidak ada satupun yang berhasil meredakan penderitaannya. Harapan mulai menguap dari benaknya. Dalam kesendirian, Wahyo mulai menghadapi kemungkinan yang selama ini selalu ia tolak, bahwa ajal mungkin sudah dekat. Ia mulai berpikir tentang kematian. Tentang apa yang akan ia tinggalkan. Tentang kesalahan-kesalahan yang dulu dianggap sepele. Di tengah keputusasaan-nya, seorang tamu tak terduga datang menjenguk, Pak Edi, polisi senior yang sangat ia hormati. Pak Edi dikenal bukan hanya karena pangkatnya, tapi karena kebijaksanaannya. Kehadirannya membawa suasana berbeda. Sorot matanya teduh, suaranya tenang, seperti air yang menyejukkan bara di hati. Setelah beberapa percakapan ringan, Pak Edi menatap Wahyo dengan dalam. Lalu, dengan suara pelan tapi menusuk, ia bertanya. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti orang lain? Pertanyaan itu jatuh seperti palu ke kepala Wahyo. Sejenak ia terdiam. Tapi di dalam benaknya, semuanya berputar. Seperti layar film yang memutar ulang semua kesalahan masa lalu. Dan satu sosok yang paling jelas muncul, pria tua bermotor butut di perempatan jalan. Mata tenangnya. Suaranya yang tidak mengancam tapi menembus jantung. Saya tidak marah dengan tindakanmu. Hanya saja, tidak baik menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Kini kalimat itu seperti kunci yang membuka semua kenangan buruk, tilang-tilang semena-mena, bentakan pada pengendara,
senyum meremehkan saat menyita barang orang miskin. Semua itu, dulu ia anggap biasa. Tapi malam ini, semua itu terasa seperti luka yang ia buat dengan tangannya sendiri, dan kini kembali menghujam dirinya perlahan-lahan. Wahyo menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena sakit tapi karena penyesalan. Saya pernah menilang seorang pria tua beberapa hari lalu, ujar Wahyo dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Dia terlihat miskin, dan saya menindaknya dengan kasar karena menolak memberi uang damai. Tapi, dia hanya tersenyum dan mengingatkan saya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pak Edi mengangguk perlahan. Wajahnya tenang, namun penuh makna. Tidak semua orang bisa menerima perlakuan buruk dengan hati lapang. Tapi ketika orang yang teraniaya mendoakan kita dengan tulus, baik atau buruk, Tuhan mendengarnya, "Nak, mungkin sudah saatnya kamu meminta maaf." Tidak ada salahnya mencoba daripada terus menyiksa diri dengan rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Perkataan itu menghujam hati Wahyo dalam-dalam. Seolah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam dirinya. Ini bukan sekadar soal kesombongan. Ini tentang luka yang ia torehkan dengan tangannya sendiri, dan tak pernah ia tanggung dengan pertobatan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wahyo menengadahkan tangan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi doa minta sembuh, tapi doa penuh air mata, permohonan ampunan atas segala keburukan yang pernah ia lakukan, disadari ataupun tidak. Ia ingin sembuh, tapi lebih dari itu, ia ingin dimaafkan. Oleh Tuhan. Oleh orang-orang yang pernah ia sakiti. Dan oleh dirinya sendiri. Pak Edi, yang merasa terpanggil untuk membantu lebih jauh, menghubungi beberapa warga di sekitar lokasi penilangan siang itu. Butuh waktu, namun akhirnya informasi itu muncul. Pria tua itu adalah Kiai Kobul Rahmatullah, seorang ulama karismatik yang mengasuh sebuah pondok pesantren sederhana di pinggiran Jawa Timur. Sosok yang selama ini dikenal sebagai guru spiritual, pembimbing umat, dan teladan dalam kesabaran dan kelembutan hati. Begitu mendengar nama itu, Wahyo gemetar. Tangan dan kakinya terasa dingin. Sosok yang ia sakiti tanpa ampun ternyata bukan sekadar rakyat biasa, tapi seseorang yang dihormati oleh banyak orang, dan lebih penting lagi, dihormati oleh Tuhan karena kebersihan hatinya. Dengan niat bulat, Wahyo memutuskan pergi ke pesantren itu, ditemani Pak Edi dan Wati. Perjalanan menuju pesantren terasa seperti ziarah batin. Sepanjang jalan, Wahyo terus melafalkan doa dalam hati. Ia tidak tahu apakah akan dimaafkan, tapi ia tahu ia harus mencoba. Setiba di sana, pemandangan yang ia temui begitu berbeda dari dunia yang biasa ia jalani. Pesantren itu kecil, jauh dari kemewahan, tapi suasananya begitu damai. Di bawah pohon rindang, beberapa santri muda tengah khusyuk mengaji. Wajah mereka teduh. Langit di atasnya cerah, seolah alam pun ikut menyambut kedatangannya. Seorang santri menunjukkan jalan ke rumah sang kiai, sebuah rumah kayu jati tua yang sederhana tapi terawat rapi. Dan di sanalah Wahyo akhirnya berhadapan langsung dengan pria yang selama ini menghantuinya dalam mimpi dan pikirannya. Kiai Kobul Rahmatullah menyambut dengan senyum lembut. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana itu seolah menghancurkan semua benteng di hati Wahyo. Ia terisak, lututnya gemetar, dan tak sanggup menatap wajah sang kiai. Saya minta maaf, Kiai. Saya sudah bersalah, saya telah menindas panjenengan, saya tidak tahu siapa panjenengan, tapi saya sadar sekarang, saya salah, saya malu." Air matanya jatuh, tubuhnya gemetar dalam permohonan yang tulus. Namun Kiai Kobul hanya tersenyum. Beliau kemudian mengangkat kedua tangannya, memanjatkan doa yang khusyuk. Doanya lembut dan dalam. Tak ada kutukan, tak ada kemarahan. Hanya harapan dan cinta dari seorang ulama untuk seseorang yang ingin bertobat. Wahyo menangis dalam diam. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena hatinya seperti dicuci bersih oleh doa itu. Selesai berdoa, Kiai Kobul menatapnya dengan penuh kasih. "Nak Wahyo, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran untuk memperbaiki diri. Allah itu Maha Pengampun, dan Dia tak pernah menolak hamba yang datang dengan hati tulus. Insya Allah, sakitmu akan sembuh jika kamu benar-benar ingin berubah." Wahyo mengangguk lemah. Sakit di tubuhnya memang belum hilang, tapi sakit di hatinya, kini terasa mulai sembuh. Di samping rumah sang kiai, air dingin yang dituangkan ke tubuhnya saat bersuci terasa menusuk kulit. Tapi ia tak menggigil karena cuaca, melainkan karena perasaan, karena inilah awal dari sesuatu yang baru.
Malam itu, Wahyo mengikuti salat tahajud yang dipimpin langsung oleh Kiai Kobul. Ia sujud dengan penuh keikhlasan. Saat doa dilantunkan, ia mengamini dengan mata terpejam dan hati yang benar-benar pasrah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dekat dengan Tuhan dan merasa layak untuk berharap. Dan harapan itu tak sia-sia. Sejak hari itu, hidup Wahyo mulai perlahan berubah. Ia tak lagi menggenggam tilang sebagai alat intimidasi, tapi sebagai sarana mendidik. Ia tidak lagi mencari pelanggaran, tapi mulai mengedukasi masyarakat. Setiap pagi, ia berdiri di pos dengan senyum, bukan tatapan curiga. Ia mulai berdialog dengan warga, bahkan menjadi sahabat bagi banyak pengendara. Rekan-rekan dinasnya terkejut melihat perubahan itu. Dulu, Wahyo dikenal sebagai polisi arogan yang suka membentak dan menyita. Tapi sekarang, ia menjadi panutan. Bahkan beberapa juniornya mulai meminta bimbingan darinya. Dan setiap ada waktu luang, Wahyo kembali ke pesantren. Ia duduk bersama Kiai Kobul, mendengarkan nasihat-nasihat sederhana yang terasa seperti embun di padang hati yang dulu gersang. Ia belajar menjadi manusia, bukan hanya aparat. Sakit di perutnya? Ajaibnya, semakin ia mendekatkan diri pada kebaikan, rasa sakit itu semakin berkurang, perlahan tapi pasti. Hingga akhirnya, suatu pagi, ia bangun dan menyadari, tidak ada lagi nyeri yang menghantuinya. Dan di cermin kamar kecilnya, Wahyo melihat bayangannya sendiri. Bukan lagi bayangan seorang polisi arogan, tapi seorang pria yang akhirnya mengerti makna kekuasaan yang sebenarnya, untuk melindungi, bukan menindas. Suatu malam yang sunyi, saat sebagian besar penghuni desa terlelap dalam damai, Wahyo masih terjaga dalam hening. Usai menunaikan salat malam, ia duduk bersimpuh dalam doa yang panjang dan penuh pengharapan. Tangannya terangkat, bibirnya bergetar lirih menyebut nama Tuhan. Ada ketulusan yang tak terbantahkan dari tiap sujudnya, seolah ia menyerahkan seluruh hidupnya tanpa sisa. Malam itu terasa berbeda. Entah bagaimana, rasa sakit yang selama ini seperti belati dalam perutnya, mendadak mulai mereda. Perut yang sempat membesar seolah menyusut perlahan. Tubuhnya yang sebelumnya lunglai kini terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun perlahan-lahan diangkat. Tapi Wahyo tidak berani langsung merasa lega. Ia tahu, keajaiban tak bisa dipastikan dengan logika. Ia hanya terus berdoa, berharap apa yang ia rasakan bukan sekadar harapan kosong. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus jendela dapur. Wati tengah menyiapkan sarapan ketika langkah kaki terdengar dari belakang. Ia menoleh, dan matanya membulat. Suaminya, yang biasanya berjalan tertatih dan bersandar ke dinding, kini melangkah dengan lebih mantap. Wajah yang dulu pucat dan lelah kini tampak segar, meskipun tubuhnya masih sedikit lemah. "Mas, kamu kelihatan lebih baik. Apa rasa sakitnya sudah hilang?" tanya Wati, suaranya nyaris berbisik karena haru. Wahyo mengangguk pelan. Sebuah senyum ringan muncul di wajahnya. "Alhamdulillah. Ini bukan karena aku saja, Wat. Ini semua karena pertolongan Allah. Doamu. Kesabaranmu." Pandangan mereka bertemu dalam keheningan yang hangat. Dalam sorot mata Wahyo, ada rasa terima kasih yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu betul, Wati adalah alasan ia bisa melalui masa tergelapnya. Ia, wanita yang memilih tinggal dan merawat di saat dunia menjauh. Meski kesehatannya perlahan pulih, Wahyo tidak kembali ke hidup lamanya. Justru sebaliknya, ia semakin dalam menekuni jalan yang baru ditemukannya. Ia masih rutin datang ke pondok pesantren Kiai Kobul Rahmatullah, menyimak setiap nasihat, dan mencoba menanamkan ilmu itu ke dalam hati dan tindakannya. Dan perubahan itu mulai terlihat. Wahyo, yang dulu dikenal arogan dan kasar dalam bertugas, kini berubah. Ia menjalankan perannya sebagai polisi dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Tak lagi terdengar teriakan atau ancaman di tengah razia, tak ada lagi wajah memerah karena emosi. Ia menegakkan aturan dengan adil, bukan karena ingin disegani, tapi karena ia tahu hukum adalah pelindung, bukan alat kuasa. Orang-orang mulai melihat perbedaan itu. Di kantor, rekan-rekannya sempat terkejut. Di masyarakat, warga mulai membicarakan namanya, bukan karena ketakutan, tapi karena kagum. Namun, Wahyo tak menginginkan pujian. Ia tak butuh sanjungan. Yang ia cari kini hanyalah ridha Tuhan dan hati yang damai. Setiap sore, ia menyempatkan diri kembali ke pondok pesantren. Dulu ia datang sebagai penegak hukum yang sombong, kini ia duduk bersila sebagai murid yang haus ilmu.
Kiai Kobul rahmatullah bukan lagi sekadar ulama yang ia tanya soal doa dan ruqyah, tapi telah menjadi guru, bahkan sahabat yang tak ternilai. "Wahyo," ucap sang kiai pada suatu petang, "hidup ini adalah kesempatan. Siapapun bisa jatuh, tapi tak semua memilih bangkit." Dan Wahyo mendengarkan, dengan kepala tertunduk, hatinya terbuka lebar. Ia menyimpan tiap petuah, lalu menerapkannya perlahan ke dalam keseharian. Ia tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Ia ingin hidupnya bermakna, seimbang. Waktu berjalan. Kesehatannya kini pulih sepenuhnya. Tubuhnya kembali kuat, segar seperti sedia kala. Tapi ingatan tentang masa-masa sulit itu tak pernah ia buang. Ia menyimpannya sebagai pengingat, bahwa Tuhan tak pernah membiarkan hambanya tersesat tanpa jalan pulang. Bahwa sakit adalah teguran, dan perubahan adalah pilihan. Ketika Ramadan tiba, Wahyo merasakannya berbeda. Tak ada lagi beban di hatinya. Puasa yang dulu sekadar rutinitas kini menjadi ladang pengabdian. Ia menjalankannya dengan hati yang bersih. Tak lagi sekadar menahan lapar, tapi juga menahan diri dari sifat lama yang pernah menguasainya. Ia mulai berbagi. Tak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada rekan-rekan di kantor. Ia ajak mereka berdiskusi, mengingatkan tanpa menggurui, mengajak tanpa memaksa. Ia ingin perubahan yang dialaminya menjadi cahaya bagi orang lain. Dan Ramadan itu pun menjadi bulan paling berkesan dalam hidup Wahyo. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di pesantren bersama Kiai Kobul. Mengaji, berzikir, berdiskusi soal kehidupan. Mereka menyambut malam-malam Ramadan dengan senyum, dengan damai, dengan harapan. Wahyo sadar, hidup tak bisa dikendalikan sepenuhnya, tapi bisa diarahkan jika hati tetap terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Di suatu malam yang tenang, usai tarawih, Wahyo menatap langit gelap bertabur bintang. Bibirnya bergetar pelan. "Allah, akan kujalani hidup ini sebaik mungkin," bisiknya, lirih tapi pasti. Kiai Kobul di sampingnya tersenyum dan berucap pelan, "Mari kita berdoa." Ia mengangkat tangan, dan dengan suara lembut yang menggema hingga relung hati, ia memanjatkan doa. "Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas. Ampunilah dosa-dosa kami, dan jadikanlah kami dekat dengan MU. Berikanlah kami kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin." Dan malam itu pun terasa lebih teduh dari biasanya. Seolah langit pun ikut mengamini, sebuah kehidupan baru yang telah lahir dari ujian panjang dan pertobatan yang tulus.